Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis sampah atau bisnis sampah plastik. Selama ini sampah plastik di masyarakat kita hanya dipandang sebagai sampah saja, kemudian diperlakukan dengan cara dibuang ke sungai, dibuang ke tempat sampah, atau dibakar begitu saja. Padahal sebagian masyarakat kita yang jeli melihatnya, sampah plastik ini menjadi nilai atau bernilai jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi itu. Karena itu, jangan skip, simak terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham dalam menerima informasi yang akan kita sampaikan ini. Jangan lupa juga, Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi atau informasi ketika channel kesayangan ini melakukan update video. Baik teman-teman, segera kita langsung masuk ke pokok pembahasan materi bisnis sampah plastik. Teman-teman, sampah plastik ini selain hanya dipandang sebagai sampah, juga ternyata menjadi sumber bisnis keuangan yang cukup besar. Mulai dari sektor yang ada di hulu sampai yang ada di hilir. Meskipun memang dalam membisniskan sampah plastik ini cukup banyak permasalahan yang ada di masyarakat kita. Karena di antaranya masyarakat kita masih mencampur adukkan plastik dengan sampah-sampah yang lainnya. Padahal dalam proses bisnis sampah ini, sampah plastik harus benar-benar bersih dan sudah sesuai spesifikasinya masing-masing. Bisnis di hulu, diantaranya para pemulung, kemudian juga para pengepul sampah plastik ini tentu mempunyai bagian-bagian tersendiri dalam memerankan bisnisnya. Di antaranya para pemulung, mereka akan mencari sampah dari sungai, kemudian juga mengumpulkan sampah dari masyarakat ya. Tapi karena sampah plastik ini harus spesifik, kemudian juga jenisnya bermacam-macam, maka pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pemulung sampah plastik ini lebih rumit, karena mereka harus membagi plastik yang jenis bening, kemudian juga yang jenis berwarna. Yang berwarna pun bermacam-macam, nanti ada yang warnanya biru, ada yang warnanya putih, ataupun ada yang warna yang lainnya. Dan itu harus dipisah sendiri-sendiri, supaya dalam pemrosesan nanti menjadi lebih mudah dan bisa diterima oleh konsumen biji plastik. Selain itu, bermacam-macam jenis plastik ini juga kadang menyulitkan para pebisnis yang ada di hulu. Di antaranya ada sampah plastik yang berupa plastik bening tipis. Ini juga bisa dijadikan biji plastik, dan itu harus dikelompokkan tersendiri. Para pebisnis sampah plastik ini teman-teman mengaku bisa menghasilkan penghasilan dalam jumlah yang cukup fantastis. Ada yang sampai belasan juta rupiah dalam satu bulan, bahkan lebih ya. Nah, satu di antara cara pemisahan sampah plastik ini seperti yang ada dalam video ini teman-teman. Jadi ini satu di antara pemilik bisnis sampah plastik dalam membuat biji plastik. Dan ini sudah terspesifikasi warnanya ya. Kalau yang kita lihat ini adalah warna putih. Jadi bukan yang bening tetapi yang warna putih. Nah, di sini sudah dipilah mana sampah plastik sesuai dengan spesifikasinya dan juga sesuai dengan warnanya. Kemudian ini tidak dicuci terlebih dahulu tapi langsung diproses. Kemudian waktu proses itulah kemudian dicuci. Nah, setelah dilakukan pencucian maka membutuhkan pengeringan dengan cara dijemur. Mas Heru, satu di antara pelaku bisnis sampah plastik ini, mengaku bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu bulan, bahkan belasan juta rupiah lebih keuntungannya. Karena kalau kita lihat dari proses sampah plastiknya cukup beragam ya. Tapi ini sebenarnya sudah terspesifikasi. Teman-teman, sampah plastik ini memang memberikan satu dampak yang cukup signifikan
karena bisa menghasilkan laba atau penghasilan jutaan bahkan belasan juta rupiah. Teman-teman, ini di sektor hulu memang bisnisnya semacam ini ya. Jadi kita lihat secara sepintas lalu memang bisnisnya mengurusi sampah atau barang-barang yang kotor. Padahal hasilnya cukup signifikan dan membanggakan. Nah, ini berbeda lagi prosesnya. Jadi ada dua proses atau dua pilihan. Ini adalah sampah plastik bening semacam botol air mineral. Kemudian pemrosesannya juga dilakukan dengan cara proses kering, berbeda dengan yang awal tadi ya, yang Mas Heru tadi. Nah, kalau ini botolnya sudah dicuci, botol bening itu untuk air mineral, kemudian setelah bersih tinggal digiling. Jadilah sampah plastik bening yang sudah terspesifikasi, kemudian tinggal menimbang saja dan tinggal menjual atau diambil oleh konsumennya yang nantinya akan diproses daur ulang untuk botol-botol plastik yang juga sama bening semacam ini. Dan ini menjadi satu lahan bisnis tersendiri untuk teman-teman karena memang masih tersedia bahan bakunya yang cukup berlimpah. Kenapa cukup berlimpah? Karena berdasarkan data yang ada teman-teman, saat ini nilainya mencapai 6, triliun rupiah per tahun. Padahal pada tahun sebelumnya hanya mencapai 4,3 triliun rupiah. Artinya, sampah plastik ini dalam hal ekspor mengalami peningkatan per tahunnya dan diprediksikan tahun depan juga akan mengalami peningkatan. Nah, di sisi lain teman-teman, peluang untuk mengelola sampah plastik menjadi uang atau menjadi bisnis tersendiri ini masih sangat memungkinkan karena berdasarkan data yang ada sendiri, sampah plastik yang berhasil dikelola oleh industri-industri rumah tangga kemudian juga diekspor ini jumlahnya hanya 20-40% saja. Sementara 60%-nya itu masih tersebar dan tidak berhasil dijangkau oleh para industri baik yang ada di hulu maupun di hilir, khususnya yang ada di hulu. Karena ini berkaitan dengan perilaku masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan sehingga mereka atau sampah-sampah ini tidak berhasil dijangkau oleh para pelaku industri yang ada di hulu ini, khususnya para pemulung sampah. Nah, sementara yang ada di hilir, sampah plastik ini tidak saja diekspor, tetapi di dalam negeri sendiri juga memerlukan industri sampah daur ulang, ini memerlukan biji plastik semacam ini ya, yang masih kekurangan. Bahkan memang agak ironi, satu sisi masyarakat kita pelaku bisnis melakukan ekspor ke luar negeri, penjualan ke luar negeri, sementara di dalam negeri sendiri bisnisnya masih kekurangan, bahkan sekitar 40% masih belum terpenuhi. Artinya ini baik dari bahan dasarnya maupun pembelinya, konsumennya masih sangat terbuka lebar untuk Anda yang ingin melakukan bisnis sampah ini. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa kita sampaikan saat ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Seberapa pelik permasalahan pengolahan sampah kemasan di Indonesia? Dan berapa potensi kerugian yang hilang karena sampah kemasan tidak lingkungan. Nah, kita harapkan ada pengelolaan sampah di sana kan. Jika kalau 40%, 60% itu masih jalan-jalan di mana-mana. Ya, sektor bank sampah, TPS 3R, dan sebagainya.